Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salon Putri Indriani Saragih dengan NIM 17231041 dari Aktuaria Angkatan 2023. Yang saya hormati Ibu Lili Hernawati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aset dan liabilitas pada bank syariah. Topik ini sangat penting karena keduanya merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan keuangan suatu bank. Nah, melalui penjelasan ini kita akan memahami bagaimana sih bank syariah mengelola aset dan liabilitasnya agar tetap stabil, aman, serta selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip keuangan dalam Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, penting untuk memahami dulu apa itu bank syariah. Oke, jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh aktivitasnya harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, atau spekulasi yang berlebihan. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah, bukan sistem bunga seperti pada bank konvensional. Nah, jadi hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman, tetapi lebih kepada kerjasama dalam mencari keuntungan yang halal dan adil bagi kedua pihak. Nah, dari penjelasan tadi kita ketahui bahwa bank syariah tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan uang, tapi juga sebagai penggerak kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Adapun dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan untuk pembiayaan usaha yang halal dan produktif. Nah, dengan begitu, bank syariah bukan hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga mendukung kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi umat. Nah, karena itu dalam setiap aktivitasnya, bank syariah selalu menyeimbangkan antara aspek profit dan nilai-nilai spiritual. Oke, sekarang kita bahas bagian pertama dari neraca bank, yaitu aset. Nah, aset dapat diartikan sebagai semua sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh bank yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, dalam konteks bank syariah, aset bisa berupa uang tunai, pembiayaan kepada nasabah, kemudian investasi pada instrumen syariah seperti sukuk, serta aset tetap seperti bangunan atau tanah milik bank. Secara umumnya, aset dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama ini adalah aset lancar, yaitu aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai seperti kas, deposito, dan surat berharga jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah aset tetap atau tidak lancar, yaitu aset yang digunakan dalam jangka panjang seperti gedung kantor, kendaraan operasional, dan peralatan. Semua aset ini dikelola dengan prinsip amanah agar dana yang dipercayakan masyarakat bisa menghasilkan manfaat yang halal dan berkelanjutan. Oke, jadi setelah kita mengetahui apa itu aset, sekarang kita bahas liabilitas. Nah, liabilitas adalah kewajiban bank kepada pihak lain, terutama kepada para nasabah. Sederhananya, liabilitas menggambarkan sumber dana yang diterima oleh bank dan wajib dikelola dengan tanggung jawab. Nah, dalam bank syariah, liabilitas tidak berasal dari pinjaman berbunga, melainkan dari akad-akad yang sesuai dengan syariah. Seperti yang pertama ada tabungan wadiyah. Tabungan wadiyah yaitu simpanan yang bersifat titipan dan bisa diambil kapan aja. Kemudian yang kedua ada deposito mudharabah, di mana nasabah berperan sebagai pemilik dana dan bank sebagai si pengelolanya. Dan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Kemudian liabilitas juga dibedakan menjadi dua,
yaitu yang pertama ada kewajiban jangka pendek seperti tabungan dan giro. Dan yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang seperti deposito, berjangka, atau pembiayaan antar bank. Nah, pengelolaan liabilitas yang baik memastikan bank tetap liquid dan mampu memenuhi semua kewajibannya kepada masyarakat. Oke, karena tadi kita sudah memahami aset dan liabilitas, ada baiknya kita membahas apa sih hubungan di antara aset dan liabilitas. Nah, hubungan antara aset dan liabilitas dalam bank sangat erat sekali. Dana yang dihimpun dari liabilitas akan digunakan untuk membiayai sebuah aset. Misalnya, ketika nasabah menyimpan uang di tabungan, dana itu tidak hanya disimpan tapi juga disalurkan untuk pembiayaan usaha mikro, properti, atau investasi halal lainnya. Nah, dari kegiatan tersebut, bank memperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada si nasabah itu sesuai dengan sistem bagi hasil. Nah, inilah yang membuat sistem bank syariah bersifat adil karena setiap pihak yang terlibat sama-sama menanggung risiko dan menikmati hasil sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, untuk memahami penerapannya, kita lihat dulu contoh sederhana dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, misalnya nih, BSI menyalurkan pembiayaan sebesar 1 miliar rupiah kepada pengusaha makanan halal melalui akad murabahah. Dana tersebut berasal dari tabungan nasabah yang menggunakan akad mudharabah. Nah, ketika usaha nasabah menghasilkan keuntungan, maka sebagian dibagikan kepada bank sebagai bagi hasil. Nah, dari keuntungan tersebut, bank kemudian membagikan kembali sebagian kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Nah, melalui mekanisme ini, aset dan liabilitas dikelola secara seimbang dan bank tetap untung. Nasabah mendapatkan hasil dan semua transaksi berjalan halal serta transparan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pentingnya manajemen aset dan liabilitas. Dalam praktiknya, keseimbangan antara aset dan liabilitas sangat penting karena bank harus memastikan bahwa asetnya ini cukup untuk menutupi keseluruhan dari kewajibannya si bank ini. Nah, proses pengelolaan ini disebut juga dengan Asset and Liability Management atau yang disingkat juga dengan ALMA. Dalam bank syariah, pengelolaan ini tidak hanya memperhatikan aspek keuangan, tetapi juga nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, dengan pengelolaan yang baik, bank dapat menjaga likuiditas, menghindari risiko kerugian, dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa aset dan liabilitas merupakan dua komponen utama dalam neraca keuangan bank syariah. Adapun aset menggambarkan kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh bank. Sedangkan liabilitas mencerminkan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, jadi keduanya ini harus berjalan beriringan agar kegiatan keuangan bank tetap seimbang dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui sistem bagi hasil dan pengelolaan yang adil, bank syariah tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membawa nilai keberkahan dalam setiap transaksi. Sekian dari saya. Salam Putri Indriani Saragi dengan NIM 17231041. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.